penghasilan dikasihin ke pena. Nggak ada, makanya begitu dilihat dompetnya itu, dompet si pena kosong. Nggak ada tuh 5.000, nggak ada. Sampai kadang buat parkir nih ya, buat parkir. Pinjam, ada 5.000 nggak? Katanya. Buat bayar parkir, astagfirullahaladzim. Ya, sampai buat parkir pun tidak pegang uang. Jadi sementara pena suka bilang, aku memang nggak pernah pegang uang cash. Asa sebagai orang artis hebat itu tidak, di dompet itu kosong. Kadang-kadang kita ini, istilahnya saya juga bukan orang kerja orangnya, tapi kan uang di dompet itu istilahnya ada lah, walaupun tidak banyak ya. Istilahnya buat parkir buat apa pasti ada. Wakili Ibu Pena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai, dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai. Jadi lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan tadi saya kan belum dapat info karena sistemnya e-court, jadi nanti saya akan komunikasi sama penggugat. Mbak Vena tadi di dalam mungkin ada matanya agak berlinang tadi. Ya itu, kalau masalah berlinang itu tadi saya bilang dari awal, itu kan masalah pribadi. Mediator meminta untuk menceritakan dari awal sampai akhir perceraian, kenapa bisa jadi ada gugatan cerai talak ini, makanya Mbak Vena sampai nangis. Saya sebetulnya dari awal saya memang ingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga selain dirinya sendiri? Pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi, dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, yaitu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak laporan. 2 bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa nih. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas, ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian, setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik, mungkin saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta-merta. Nah, begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi ya buat semua perempuan Indonesia, sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak karena ini peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian. Belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari
kuasa hukum saya udah jelas ya, kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, Tidak ada. nggak mungkin. Dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa iya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Dan itu kan terjadi semua di ruang Pak Dir. Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh melengkapi berkas ya harus datang. Saya orang nggak paham hukum, tapi saya menjalani proses hukum ini, saya jadi ngerti P19 itu bukan berarti menjurus ke SP3 loh, enggak. P19 itu biasa, melengkapi. Kurang lengkap dan itu ada tahapnya. Dan ini insya Allah, ini kan kalau kita baca udah sampai tahap 3 ya. Tahap Udah mau P21. Udah mau P21 insya Allah. Insya Allah. Ini kan udah jelas. Tindak lanjut penyidikan tersangka Jadi Raden. kalau saya dibilang mengintimidasi, itu Dituding ibu mertua telah intimidasi Ferry Irawan. Pena Melinda ngamuk. Pena Melinda akhirnya buka suara atas tuduhan miring yang dilayangkan oleh Ibunda Ferry Irawan Haryati kepadanya. Pasalnya, Pena Melinda disebut sempat mendatangi Ferry Irawan di rutan Polda Jatim dan mengintimidasi sang suami. Pena Melinda disebut Haryati berjanji mencabut laporan kasus KDRT dengan syarat Ferry Irawan akui KDRT. Namun, kini Pena Melinda mengamuk soal tudingan miring tersebut. Pena Melinda membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan intimidasi terhadap Ferry Irawan agar mengakui tindakan KDRT. Jadi, kalau saya dibilang mengintimidasi, itu sudah bohong besar, kata Pena Melinda saat ditemui usai menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 9 Maret 2023. Pena Melinda meluruskan dirinya memang benar pergi ke Polda Jatim pada 24 Februari 2023. Namun, maksud kedatangannya ke sana adalah untuk melengkapi berkas sesuai permintaan Polda Jawa Timur. Jadi, Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh melengkapi berkas ya harus datang, tutur Pena Melinda. Setelah melengkapi pemberkasan terkait laporan kasus KDRT, Ferry Irawan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Berkas perkara kasus ini juga akhirnya dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kan jelas di sini tanggal 3 Maret 2023 berkas perkara atas nama Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma telah dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya apa? Prosesnya lanjut enggak? Lanjutkan, cecar Pena Melinda. Tudingan soal mengintimidasi Ferry Irawan dianggap Pena Melinda justru hanya sebuah penggiringan opini. Jadi bukan, Pena melakukan pembohongan publik. Itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jelas Pena Melinda lagi.